Salam berani bundas situ ganas. Ya teman-teman, kemarin sempat bikin tutorial mengenai penggantian bearing BB Shimano, cuman karena saya nggak tahu jadi kena copyright, harus pakai backsound segala. Nah ini saya bikin lagi teman-teman tentang cara mengganti bearing bottom bracket Shimano khususnya. Nah, alat yang kita perlukan itu ada kunci L, mereknya sensor, lalu obeng yang saya punya obeng khusus, jadi ujungnya ini tumpul teman-teman, tumpul ini tuh, ini ujungnya tumpul, nggak ada mata obengnya, cuma buat ngetok kayak gitu. Lalu pentung utawa pukul palu martil, dan yang pasti adalah spare part pengganti, yaitu bearing satu kiri kanan sama karet ini plastik yang buat peredamnya ini, dua juga kiri kanan. Nah, kalau teman-teman nyari bearing kayak gini yang Shimano itu banyak juga dijual di pasaran. Cuman bisa juga cari di Raja Bearing. Tapi nanti pasti ukurannya dia lebih tebel, antara 1 mili kalau di Raja Bearing atau penjual-jual bearing kayak gitu. Kalau dari Shimano itu dia cuman lebih kecil gitu. Kalau aftermarket dia lebih lebar 1 mili. Nah, kalau beli yang aftermarket nanti teman-teman harus memapas. Ini kan ada topinya ini. Nah, topinya ini ada ujung yang agak kayak pengunci gitu. Ini dipapas 1 mili dipapas, nanti buat dipasang bearing yang aftermarket itu bisa, yang apa SKF atau apa gitu, NTN atau apa bisa. Nah, ini kebetulan saya beli yang Shimano, jadi langsung pasang tanpa ada perubahan di plastiknya teman-teman itu. Oke, kita mulai saja. Kita langkah yang pertama adalah melepas rantai. Ini rantai saya lepas, bentar. Rantai sudah dilepas, lalu kemudian kita melepas crank. Caranya melepas tutupnya ini dulu, tutup cranknya pakai kunci L yang paling gede. Ini punya saya yang paling gede. Dan ini kan kanan. Lepas. Lalu kunci L ukuran 5 masuk ini juga buat melepas ini, ukuran 5. Nah, kalau melepas baut sini agak perlu trik teman-teman, jadi sedikit gitu, jangan langsung langsung dikendoin, itu bisa mengakibatkan slack nanti bautnya. Itu pesan hati-hati dari engine ring. Yoi. Jangan lupa subscribe ya guys di channel. Ya tuh, jangan lupa subscribe katanya. Nah, ini sudah kita lepas. Nah, ini ada sealnya, jangan sampai hilang teman-teman. Di sini. Nah, pas kita nah guys, ini kita lepas. Nah, ini teman-teman contoh plastik yang sudah dipapas. Mana ini gambarnya? Nah, ini sudah dipapas teman-teman, sudah dipapas 1 mili buat bearing aftermarket. Oke, kita lanjut untuk penggantian. Nah, ini kita fungsinya obeng kaki buat menyodok, namanya menyodok atau menuduk
atau melepas bearing. Lebih bagus pakai tracker kalau teman-teman punya tracker. Gandeng saya nggak punya tracker ya saonone wae. Ini wae. Nah, mencolok. Sudah bisa dilepas teman-teman. Kayak begini guys hasilnya. Lepas. Lalu sisi yang satunya kita putuk juga. Nah, ini sisi yang satunya ini agak susah teman-teman karena ada tonjolan sedikit. Biasanya saya pakai trik itu pakai obeng min kayak gini. Obeng min kita tekan ke sini dulu. Kita tekan. Nah, lalu pemukulnya pasang sebelahnya, dipas obengnya ini. Dia sudah mau keluar kayak gitu, baru dipukul. Ini lebih enak kan tuh. Oh, ini teman-teman yang menyebabkan bunyi kretek-kretek ini ada sempal di sini teman-teman. Berarti ini bearingnya masih bagus, punya saya masih bagus. Ini saya cek juga masih bagus, cuman itu tadi yang bikin masalah ternyata teman-teman. Oke, kita ganti plastiknya aja, nanti yang ini buat serep yang baru. Nah, ini contohnya. Ini bearing yang saya pakai ini bearing aftermarket, dan ini bearing yang dari Shimano. Terlihat sangat jelas perbedaannya, yaitu bearing yang aftermarket atau yang apa namanya, ini mereknya NSK, itu dia lebih tebal. Dia lebih tebal teman-teman tuh. Ada skid mark sebentar, skid mark. Nah teman-teman, ini ukuran bearingnya sama. Ukuran bearingnya sama di 6805. Yang satu 6805 juga. Ini yang satu mereknya NSK. NSK ini kuat teman-teman. Yang satu lagi mereknya Sunhill. Nah ini kita lihat perbedaannya teman-teman. Kalau yang Sunhill itu ini 6 mili dia, 6 mili ya. Nah kalau yang NSK atau yang kita beli aftermarket di bengkel-bengkel itu dia 7 mili, selisih 1 mili. Nah makanya kalau mau pasang ini dia nggak bisa masuk. Kalau bawaan kayak gini dia nggak bisa masuk ke bearing NSK. Dia mesti mengurangi ada apa namanya ya, kayak pengunci gitu, ada blegongan atau apa ya, tonjolan knopnya kayak gitu. Ini mesti dipapas, knopnya ini dipapas, baru bisa dipasang di bearing yang NSK dan lain-lain yang ukurannya 6805 dengan ketebalan 7 mili gitu teman-teman. Yang contohnya tadi ini mau saya gunting teman-teman, saya gunting sebentar. 1 mili aja yang pas tonjolannya, jangan banyak-banyak. Pas tonjolan. Ya, agak susah ini lihat kamera sama ini deh. Karena tonjolannya ini kalau dipasang di bearing aftermarket dia akan memperkecil lubang plastiknya ini dan tidak akan masuk ke askreng teman-teman. Nah ini sudah saya papas, sudah saya papas semua. Kita nanti tinggal pasang. Saya pakai yang lama, berarti bearing yang lama, yang NSK nya, karena ini mahal cuy, lebih mahal dari yang Shimano cuy. Saya biar licin. Nah, saya pasang lagi teman-teman. Ketoknya pelan aja pakai pantat ini. Ya dipasang teman-teman. Seal sudah dipasang.
Lalu kita pasang penutupnya. Kopnya baru. Ya, sudah dipasang. Sip. Masih koncar. Lalu sisi yang sebelah. Dua. Nah. Sudah. Pasang penutupnya. Jangan lupa tutup. Dikencangkan dulu teman-teman penutupnya ini sampai kencang. Pedet ora. Kita pasang rantai. Oh iya, ini belum saya kencangkan teman-teman, pakai L5. Ini seperti kencangnya tadi, jadi sebelah dulu kencangin, sebelah lagi kencangin gitu. Nah sudah kencangkan dan sudah. Sudah teman-teman, sudah. Jangan lupa like dan subscribe. Berani bundas itu ganas, Hartail never die. Yo ida.